Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentunya masih di channel seputar Gcam. Oke, jadi di video kali ini saya nggak nge-review config untuk Gcam, melainkan di sini saya akan bagikan sebuah tutorial bagaimana cara memasang watermark di sebuah foto secara otomatis ataupun cara memasang watermark di Gcam. Oke, sebenarnya ini banyak sekali dari teman-teman yang request minta dibuatkan untuk tutorialnya. Jadi seperti apa untuk tutorialnya? Simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar nanti kalian semuanya tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Tentunya dari channel seputar Gcam. Oke, jadi untuk bahan-bahannya bisa kalian download secara gratis. Untuk link downloadnya ada di deskripsi video ini, dan ini free tanpa password. Jadi nanti kalian tolong bantu share untuk tutorial ini ke teman-teman kalian atau ke sosial media kalian. Oke, sekarang kita langsung aja lanjut. Dan di sini saya udah berhasil menginstal untuk APK-nya, dan di sini untuk APK-nya nggak besar ya teman-teman, sekitar 15 MB atau sekitar 15 MB. Jadi di sini langsung aja kita buka seperti ini. Oke, dan ini saat pertama kali kita menginstal, di sini ada iklan, kita lewati aja. Dan untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Dan di sini untuk langkah pertamanya, di sini untuk rinciannya untuk shutdown ini langsung kita aktifkan. Kemudian untuk selanjutnya di sini untuk logo bebas, kalian bisa pilih yang mana aja. Atau kalian nanti punya logo sendiri, kalian bisa tambahkan di opsi yang pertama ini ya teman-teman, yang opsi yang tanda tambah ini. Misalkan kalian punya logo, tinggal kalian tambahkan aja. Dan di sini kita coba pilih logo yang ini. Kemudian kita centang aja, kita klik yang centang ini. Oke, untuk selanjutnya di sini ada tulisan short on ya teman-teman. Di sini ada banyak sekali pilihan short on-nya. Kalian bisa pilih aja sesuai dengan selera kalian. Jadi nanti kalian bisa pilih aja. Dan di sini saya milih yang short on ya teman-teman. Jadi di sini tinggal kita tulis saja di sini perangkat apa yang kita gunakan, atau bebas kalian mau tulis apa aja. Contohnya seperti ini. Oke, langsung aja di sini kita klik centang. Untuk selanjutnya kemudian di sini short by ya teman-teman, yang opsi nomor 3 ini kalian bebas bisa tulis apa aja sesuai dengan keinginan kalian. Contohnya seperti ini. Oke, seperti ini. Langsung aja kita centang. Kemudian untuk selanjutnya di sini untuk tanggal dan waktu ini bebas ya teman-teman. Misalkan kalian merasa terganggu dengan adanya letak tanggal ini, nanti kalian bisa matikan aja seperti ini. Oke. Untuk selanjutnya di sini kita masuk ke menu lanjutan, dan di sini untuk opsinya cukup banyak ya teman-teman. Jadi cukup lengkap. Dan di sini ada posisi cap ya teman-teman, kalian bisa pilih aja kalian mau posisinya di mana, di atas sebelah kiri seperti ini atau di bawah kanan seperti ini, kalian bebas pilih yang mana. Dan di sini kita pilih yang standar aja seperti ini. Oke, langsung kita centang. Kemudian kita masuk lagi ke menu lanjutan, kemudian di sini ada ukuran cap ya teman-teman, kalian bisa pilih untuk ukuran tulisannya itu seperti apa. Dan di sini saya pilih yang ukuran S ya teman-teman, karena dia nggak terlalu besar. Kemudian di sini untuk format font atau jenis fontnya kalian bisa pilih di sini. Di aplikasi ini untuk fontnya udah tersedia secara gratis sekitar 15 font ya teman-teman. Oke, di sini kita pilih yang standar aja seperti ini. Dan kemudian di sini ada warna ya teman-teman. Jadi warna tulisannya itu kalian bebas tinggal pilih aja. Di sini cukup lengkap untuk warnanya. Atau kalian misalkan kurang suka dengan warna yang udah disediakan di sini, kalian bisa klik yang logo titik 3 ini, kalian bisa atur-atur sendiri untuk warnanya. Atau kalian mau agak transparan, kalian tinggal geser-geser seperti ini. Di sini kita coba pilih yang warna kuning ya teman-teman.
Oke, seperti ini. Langsung aja kita klik OK. Misalkan untuk semuanya udah selesai, kalian tinggal centang aja seperti ini. Kemudian kalian kembali. Setelah itu kalian bisa langsung keluar dari aplikasinya. Oke, sekarang langsung aja kita coba. Oke, setelah kita coba dan ambil beberapa sampel foto, dan ini untuk watermarknya berjalan dengan lancar ya teman-teman. Dan ini langsung otomatis, kalian bisa lihat sendiri tadi di cuplikannya. Dan ini juga menggunakan watermark, udah otomatis. Ini nggak menggunakan watermark tadi, dan APK watermarknya saya hentikan. Dan ini tadi menggunakan watermark, kalian bisa lihat sendiri. Ini juga, ini nggak menggunakan watermark. Dan ini aplikasi watermarknya tadi kita jalankan ya teman-teman. Jadi untuk aplikasi ini memang udah support di semua HP tipe Android. Kalian bisa lihat sendiri tadi setelah kita shoot dan fotonya berhasil tersimpan, secara otomatis watermarknya pun muncul ya teman-teman. Jadi untuk watermark ini memang cukup recommended kalian gunakan. Oke, jadi saya rasa cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan juga video-video terbaru lainnya tentunya dari channel seputar Gcam.